Isabella Guzman, seorang perempuan 18 tahun yang membunuh ibunya sendiri. (27 Agustus 2013), Isabella terlibat pertengkaran dengan ibunya dan berakhir dengan dia meludahi wajah ibunya. Ibu Isabella, Yoon Mi Hoi, sebenarnya sudah terbiasa dengan sikap anaknya ini. Namun kali ini sudah terlewat batas. Isabella Guzman dilahirkan pada 28 Agustus 1995 di Colorado, Amerika Serikat. Ia tumbuh sebagai anak tunggal. Isabella juga dikenal dengan perilaku yang keras kepada orang tuanya, bahkan perilaku ini sudah ada sejak umurnya yang masih terbilang muda. Tidak diketahui pasti seburuk apa perilaku Isabella, tapi yang jelas sangat buruk, hingga membuat ibunya mengirim Isabella untuk tinggal bersama ayah kandungnya di umur yang ke-7 tahun. Orang tua Isabella diketahui bercerai ketika ia berusia 3 tahun. Meski umurnya masih balita, namun tetap saja perceraian orang tuanya jelas mempengaruhi masa depan Isabella. Ia pun tinggal bersama ayahnya untuk sementara waktu dan akhirnya kembali bersama ibunya dan tinggal bersama ayah tirinya di umur yang ke-14 tahun. Namun bukannya membaik, tapi perilaku Isabella justru menjadi jauh lebih buruk. Pada bulan Agustus 2013, di umur yang ke-18 tahun, segalanya menjadi sangat buruk. Ayah tirinya yang bernama Ryan mengatakan jika perilaku Isabella justru lebih mengancam dan sama sekali tidak memiliki rasa hormat kepada ibunya, hingga membuat Yoon Mi, ibu Isabella, ketakutan dengan putrinya sendiri. Jelas itu membuat hatinya hancur. Yoon Mi ingin membuat hubungan mereka menjadi lebih baik, namun sayangnya itu tidak akan pernah terjadi. Kembali di tanggal 28 Agustus 2013, sehari setelah Isabella bertengkar dengan ibunya, dia membuka email dari putrinya yang berisi, "Kamu akan membayarnya." Meskipun email ini ditujukan kepada orang yang bernama Cecilia, tetapi tetap saja Yoon Mi ketakutan jika ini adalah ancaman baginya. Demi keselamatannya, Yoon Mi memutuskan untuk menelpon pihak kepolisian. Di tempat Yoon Mi tinggal, jika seorang anak sudah memasuki umur 18 tahun, maka orang tua memiliki hak jika terpaksa untuk mengusir anaknya. Namun, Yoon Mi tidak melakukan itu, mengingat konsekuensi dan ancaman Isabella mungkin akan menghantuinya. Pihak kepolisian memberi peringatan kepada Isabella, namun ia hanya bersikap dingin, seolah tidak tahu apa-apa dan hanya terdiam terhadap polisi. Robert, ayah kandung Isabella, akhirnya dihubungi, berharap mungkin Robert bisa berbicara dengan Isabella. Saat datang, Robert mencoba berbicara dengan Isabella. Perbincangan mereka cukup baik. Mereka duduk di halaman belakang bersama. Robert memberitahu kepada Isabella mengenai rasa hormat kepada ibunya. Robert berpikir mungkin cara ini berhasil, namun kenyataannya jauh lebih buruk. Setelah perbincangan itu, tidak ada yang bisa menghubungi Isabella atau melihatnya. Beberapa jam setelahnya, keadaan menjadi sangat mengerikan. Malam harinya sekitar jam 9:30, Yoon Mi pulang membawakan McDonald untuk Isabella dan Ryan. Berbicara sebentar dan Yoon Mi bertanya di manakah Isabella. Ryan berkata jika ia tidak mengetahuinya. Bisa kita bayangkan betapa gugupnya Yoon Mi karena kejadian sebelumnya ketika ia melaporkan putrinya kepada polisi. Putri yang ia cintai sekaligus ia benci saat berkelahi. Ryan sama sekali tidak melihat Isabella selama 1 jam terakhir. Yoon Mi akhirnya pergi ke kamar mandi sebentar. Namun dalam beberapa menit Yoon Mi berada dalam ancaman dan ia harus berjuang untuk nyawanya. Setelah naik ke atas, Ryan mendengar dentuman dan jeritan yang datang dari arah kamar mandi. Seketika kamar mandi berubah menjadi ruangan yang penuh dengan darah kental. Ryan langsung menuju ke atas. Ia mengira jika Isabella melawan ibunya dengan pukulannya. Ryan mencoba ke atas untuk menghentikannya, namun semuanya sudah terlambat. Pintu kamar mandi dikunci rapat oleh Isabella. Ryan tidak bisa masuk atau bahkan mendobraknya. Ia hanya melihat
banyak darah yang keluar dari pintu, membuat Ryan ketakutan dan segera ke bawah untuk menelpon polisi. Setelahnya, Ryan mencoba lagi ke atas dan mendobrak pintunya untuk menyelamatkan istrinya. Tapi yang ada saat itu hanyalah Ryan mendengar kata-kata terakhir dari Isabella. Secara mengejutkan, Isabella membuka pintunya dengan santai, berjalan keluar dengan tatapan kosong di matanya dan pisau di genggamannya. Ryan melihat istrinya terbaring di lantai. Petugas operator pun memerintahkan Ryan untuk memberi istrinya CPR atau pertolongan pertama, menekan area dada jantung berkali-kali untuk mengembalikan aliran darah. Tetapi luka tusukannya terlalu parah. Yunmi meninggal di tempat kejadian. Kepolisian datang ke lokasi kejadian sekitar pukul 10:16 menit. Hanya sekitar 11 menit setelah panggilan 911 pertama dilakukan. Dan pada pukul 10:20 Yunmi dinyatakan telah meninggal. Bisa dikatakan kejadian ini sangatlah brutal karena Yunmi ditusuk sebanyak 79 kali. 31 kali di area wajah dan 48 kali di area leher dan badannya. Serta ada kemungkinan ia juga dipukul dengan tongkat baseball yang tergeletak di samping tubuhnya yang diduga untuk melumpuhkan Yunmi. Polisi dengan cepat mencari tersangka Isabella. Polisi memberikan informasi ke masyarakat sekitar untuk bagi siapa saja berhati-hati ketika melihat Isabella karena ia bersenjata dan berbahaya, serta menelpon pihak kepolisian pada saat itu juga. Pihak kepolisian mencoba melacak ponsel Isabella, namun sayangnya ponselnya dimatikan dan ini mempersulit pelacakan. Pada akhirnya, polisi berhasil menangkap Isabella, namun dengan waktu selama 16 jam lamanya. Ia ditemukan di sebuah garasi parkir. 29 Agustus 2013, sekitar pukul 2 siang, Isabella berhasil ditangkap karena pembunuhan tingkat 1. Yang paling gilanya lagi adalah pihak kepolisian menemukan Isabella karena laporan seorang yang melihat mayat di belakang mobil jeep, yang ternyata itu adalah Isabella yang sedang tertidur dan berlumuran darah Yunmi. Ketika polisi datang, Isabella sudah tidak ada di jeep itu, namun ia berada di area luar parkir. Ketika melakukan investigasi, polisi menemukan barang bukti berupa tas yang penuh dengan barang-barang dan pisau yang terdapat di luar mobil. Saat diinterogasi pada tanggal 29 Agustus 2013, hari yang sama dengan penangkapannya, Isabella menghabiskan waktu berjam-jam lamanya dalam interogasi, dan prosesnya sangat rumit karena tanpa disadari Isabella mengidap skizofrenia, yaitu masalah gangguan mental serius yang pengidapnya tidak dapat membedakan antara realita dan khayalan. Isabella tidak mengetahui ini. Begitupun saat proses interogasi, polisi juga tidak mengetahui jika Isabella mengidap skizofrenia. Saat interogasi, Isabella berkata jika dirinya adalah seorang gadis berumur 15 tahun yang bernama Samantha Gonzalez. You left her to die brutally on a bathroom I did floor. not murder anyone. How does Please that stop feel? accusing me of Just this. tell me how that feels. Please fingerprint me. Please fingerprint me. Please fingerprint me. I will show you that I am not this freaky, horrible person. So she's 110 pounds. That's really skinny. I'm 148 pounds. Isabella, please. Don't call me Isabella. That's really That's your filthy. name. My name is not Isabella. My name is Samantha. There are people in this world who look alike, you know. You guys are not like all knowing. You don't know everything. You're just accusing me of all this stuff that I didn't do. We know what you know what you did, and we know who you are. We know how it happened, Apparently not, when it because you happened. guys are completely wrong. You got the wrong girl. No, we don't. We don't have the wrong girl, and you know that. No, I don't. How did it feel How did what feel? when you did what you did? How did it feel? I Make you didn't feel kill good? anybody. That's Did it disgusting. Did it feel good? It's disgusting. You guys really think I'm a murderer? Yeah, we're not joking. Did it make you feel powerful? Detektif yang menangani ini berpikir jika ini hanyalah sebuah kebohongan saja. Namun, menurut Isabella, dirinya adalah benar-benar Samantha Gonzalez. Ia benar-benar tidak bisa membedakan mana yang realita dan khayalan. Detektif sama sekali tidak mempercayai cerita Isabella.
Ia membela dirinya jika tidak membunuh siapapun, meminta kepada detektif untuk mengambil sidik jarinya jika ia melakukannya. Namun, sampai saat itu, detektif masih belum tahu jika Isabella mengidap skizofrenia. Detektif terus menekan hingga memaki dengan harapan ia mau mengakui perbuatannya. Namun, justru cara ini sangatlah mempersulit prosesnya. Detektif hanya mendapatkan informasi jika Isabella mengaku dirinya adalah Samantha Gonzalez yang berumur 15 tahun, berasal dari Ohio, yang melarikan diri dari rumah karena kekerasan yang dilakukan oleh ibunya. Yang Isabella inginkan adalah menemui pacarnya. I am not this Isabella girl. All this crazy fucking shit keeps happening and I am not this girl. Crazy fucking shit, that's a good way to put it. How would you feel if this was done to you? I'd be scared. If I were you. I'm not really scared, I'm just a little freaked out. So you're all not this scared by happening. this? No, because the DNA will not match. Do you have no remorse for what you did? I did not do anything wrong. So you don't, do you? I am not You can Isabella. just sit there and continue to deny this with a clear conscience. I am not Isabella. Really? You can just sit here and completely deny all of this? I'm not denying anything. I am being truthful. That's you. No, it is not. There's no question. That's you. She's pretty. Yeah, you're a pretty girl. That's you. That's not me. Yeah, that's up your face, please. Ini adalah kasus yang gila, kesalahan identitas, dan juga bagi detektif ini hanyalah sebuah cerita bohong Isabella yang bahkan tidak jelas alurnya. Tapi bagi Isabella ini adalah kenyataan. Khayalan Isabella begitu nyata hingga ia tidak mengenali foto dirinya. Selama interogasi, ia menyangkal jika tidak menikam ibunya, menyangkal jika dirinya bukanlah Isabella, dan bahkan tidak mengenali ayah tirinya sendiri. Interogasi pun diakhiri dengan diborgolnya Isabella dan diamankan di dalam penjara untuk menunggu waktu persidangan. Saat diinterogasi ayah tirinya, Ryan menceritakan mengenai sejarah keluarga dan bagaimana Isabella dikirim untuk tinggal bersama ayah kandungnya di usia dini hingga bagaimana suasana rumah menjadi sangat terancam. We were in the house again, Any together, no problems. no problems, no any conversation, Not much of a conversation at all. We did didn't she really give say you any much. indications that she might be plotting to do something like this? Oh no. I knew she was mad at her mom. I knew she was very, very upset at her mom, but I had no idea. Bahkan senakal-nakalnya Isabella, Ryan tidak pernah berpikir jika Isabella akan melakukan hal ini. Ryan juga bercerita mengenai email yang ditujukan kepada Cecilia yang ternyata adalah alasan Isabella melakukan pembunuhan ini. Ia berkhayal jika Cecilia adalah orang jahat dan untuk menyelamatkan dunia, Cecilia harus dibunuh. Cecilia yang dimaksud adalah ibunya sendiri. Ini semua adalah khayalan, tapi khayalan atau tidak, Isabella tetap saja harus mempertanggungjawabkan semua ini. Pada tanggal 30 Agustus, seorang hakim memutuskan jika Isabella tetap dipenjara dan diamankan. Dan saat dalam ruang persidangan, Isabella memperlihatkan ekspresi wajah yang tidak biasa ke kamera. Terkadang ia tersenyum dan terkadang ia menatap dengan tajam, yang pada akhirnya membuat kasus ini menjadi viral. Pada tahun 2020, saat COVID merajalela, di mana TikTok mulai menjadi sangat populer, rekamannya diposting ke TikTok dan menjadi sangat viral. Netizen banyak yang mendukung Isabella karena kecantikannya, hingga memuji dan hampir menutupi fakta jika dia membunuh ibunya sendiri. Isabella diamankan di dalam penjara hingga Juni 2014 dan baru saat itulah semua orang tahu jika ia mengidap skizofrenia. Selama persidangan, Isabella membela jika tidak bersalah dengan alasan gangguan kejiwaan. Hal ini juga didukung oleh dokter yang memberi kesaksian terhadap kondisinya. Karena alasan ini, hakim memutuskan untuk mengirim Isabella Guzman ke Institut Kesehatan Mental Colorado tanpa adanya batasan waktu. Ia baru bisa dibebaskan jika tidak lagi dianggap menjadi ancaman bagi dirinya maupun orang lain. Butuh waktu 7 tahun lamanya hingga Isabella Guzman bebas. Pada November 2020, akhirnya Isabella Guzman bercerita mengenai dirinya dan mengapa ia bisa mengidap skizofrenia.
yaitu dalam wawancara Isabella mengaku jika ia adalah korban kekerasan dari ibunya saat tumbuh dewasa. Isabella membuat pernyataan ini ketika diwawancara karena ingin memberitahu jika ia bukan dirinya sendiri ketika melakukan pembunuhan terhadap Yeonmi. Pada tahun 2021, Isabella diberi izin untuk terapi individu di luar institut kesehatan namun tetap dalam pengawasan dan alat pelacak GPS. Tapi jika kalian bertanya apakah ini aman? Tentu tidak. Karena pengidap skizofrenia tidak bisa sembuh total. Hanya gejalanya saja yang bisa diringankan.